kemukus paper cubeba. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung kembali teman-teman di sela kesibukan waktu. Mari kita periksa bersama kemukus ya, tanaman kemukus. Ini dalam satu pohon ada beberapa masa ya, masa panen, masa menjelang panen, masa pembungaan, masa pentil ya, banyak sekali. Dugaan saya, hanya dugaan saya, itu disebabkan oleh ekstrimnya cuaca ya, ekstrimnya perubahan cuaca sehingga memicu tumbuhnya atau munculnya bunga baru terhadap tanaman jenis kemukus ini. Nah, sekarang kapan waktu ideal masa panen? Yaitu di saat warna pada buah kemukus itu idealnya seperti ini teman-teman. Masih agak hijau, kuning ya, kuning tapi belum oranye. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah uji coba sampai oranye tua maksimal, itu pohonnya kurang bagus untuk pertumbuhan kedepannya. Nah, ulasan itu ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian ini jenisnya padat, buahnya agak gede-gede nih ya, tapi nggak terlalu gede. Nah, ini jenisnya padat. Berikutnya masa menjelang panen itu seperti ini. Jangan dipanen ketika masih muda seperti ini. Itu memang bagus untuk di pohonnya itu sendiri, tapi itu juga kurang bagus untuk pohonnya. Bagusnya dia ringan, tidak terbebani oleh nutrisi yang dikuras habis selama masa pengisian. Nah, kekurangannya dia akan tumbuh tunas lebih awal ketimbang pada saat masa panen seperti ini, atau dalam intinya pada saat dipanen seperti ini. Ini idealnya kalau saya seperti ini. Ideal buat keamanan itu bukan tema ya, bukan tema dari bahasan ilmiahnya, itu tidak. Oke teman-teman, ini tajarnya tumbang. Ini bisa dilihat ya, tajarnya tumbang, tapi kemukus mampu bertahan. Ini bukan apakah itu pecah ya, batang bawah sana itu pecah, tapi didiamkan aja, didiamkan, jangan dibalikan. Itulah trik untuk mengatasi pohon yang tumbang berbatang pecah, jangan dibolak-balik. Nah, ini paper cubeba, kemandiriannya seperti itu. Ini tumbang ya, ini tumbang, tapi tunas yang pas pada tekukan posisi tumbangnya itu tuh, dia mengeluarkan tunas panjat yang baru. Nah, tunas panjat yang baru itu, nah itu ya kelihatan ya. Nah, itu nantinya ketika dia tidak mendapatkan panjatan atau rambatan, dia akan menjadi tunas gantung atau yang sering disebut dengan sulur gantung. Nah, itu sulur gantung ialah sulur yang menggantung. Kenapa dinamakan sulur gantung? Sulur gantung sejatinya adalah tunas panjat yang tidak mendapatkan rambatan lalu menggantung. Itulah sulur gantung. Oke, kita ambil video dulu dari sini mungkin kelihatan. Nah, itu yang tumbang. Nah, tuh batangnya pecah tapi tidak saya gerak-gerakan, masih hidup sampai sekarang dan bertunas lagi. Oke, bahas sulur gantung. Sulur gantung adalah sulur panjat yang tidak mendapatkan rambatan, kemudian terjadilah penggelantungan.
Nah, di situ bedanya antara lada dan kemukus. Kalau lada efektif tetap di ranting buah produksinya yang bagus. Kalau kemukus justru di sulur gantungnya atau tunas gantungnya seperti ini. Ya, silahkan diperhatikan. Ini batangnya pecah, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini batangnya benar-benar pecah. Batangnya pecah. Tapi dia mampu bertahan, mempertahankan mahkotanya. Mahkotanya ini berupa buah. Seperti ini. Kemungkinan ini bisa mati, tapi setelah buahnya dipanen. Itu kemungkinan buruknya seperti itu. Tapi banyak saya mengalami yang seperti ini tetap hidup itu banyak. Nah, sebenarnya ini kalau mau bagus ditumpangkan di pohon kopi itu. Nah, ini dibiarkan aja. Ini memang berat, ini berat. Di sana itu benar-benar nekuk ya, nyiku. Pecah batangnya, tapi dia tetap berkembang, adaptasi. Satu kendala bagi saya berkebun kemukus ialah busuk pangkal batang. Itu adalah resiko terbesar yang paling menakutkan. Nih, batangnya sudah lumutan, memang bagus yang lumutan. Mungkin di situ ada mycorrhiza dan sebagainya. Nih yang kaki ganda sama melada dulu di video saya yang dulu gagal, nggak bisa mengatasi busuk pangkal. Nah, ini ada lagi nih yang lebih jelas, teman-teman. Contoh daripada sulur gantung. Sulur gantung itu seperti ini. Sulur panjat yang tidak mendapatkan rambatan kemudian menggelantung. Itu seperti ini. Ini potensi buahnya justru di sini. Tuh. Ini sulur gantung. Yang berbuah bagus itu sulur gantung, bukan sulur panjat. Contoh dari sulur gantung ya itu seperti ini. Dia tunas panjat tapi tidak mendapatkan rambatan. Dia berkembang seperti ini. Terjadilah yang namanya sulur gantung. Nih. Ini kalau kemukus seperti ini karakternya. Ini di pohon kopi, saya pakai tajar pohon kopi. Oke, teman-teman bisa diperhatikan. Ini kemukus terlihat sehat, bahkan ini ya ini memar, pecah dan sebagainya, itu dia mampu bertahan dan adaptasi. Nah, tapi perlu saya ingatkan pada kalian semua yang budidaya. Nah, ketika ada daun rontok dalam jumlah yang lebih dari 3 atau dalam keadaan tidak normal ya, terutama bukan daun yang kuning tapi masih utuh kemudian berjatuhan terus ditandai bercak-bercak hitam, misalkan hitam-hitam membulat, itu kalian perlu mengaplikasikan fungisida, yaitu jenis anti jamur di sekitar perakaran dan batang. Itu hal yang harus secepatnya dilakukan, karena ini hal-hal seperti ini adalah tanda-tanda dari busuk pangkal batang. Bedakan, nggak ada daun yang terjatuh. Seperti itu keterangan dari saya ya. Nanti kita lihat lagi yang sambung. Nah, ini yang kemukus jantan, atasnya sambung betina. Hasil sudah buah juga.
Ini usia dari sambung belum ada 1 tahun. 1 tahun, maaf, 1 bulan. Ini yang baru, yang di video kemarin itu. Ini belum tunas, tetap saya belum buka, tapi sudah ada 1 bulan, masih seger buger. Ya, ini sampai berair nih. Ini alami pohon minju. Untuk tahun ini memang saya survei ke berbagai daerah untuk pembuahan kurang bagus. Ini sulur cacing, saya biarkan aja tanpa perawatan, itu malah dipangkas ulat. Ini lada teman-teman, ini lada jenisnya LDL, lada daun lebar lokal Lampung. Ini bagus, buahnya jos, mampu adaptasi dan berbuah bagus di kekurangan sinar matahari. Tuh ya, kurang ya sinar mataharinya ya, udah kapol. Nih, LDL perdu. Buahnya seperti ini, tuh sampai uyak-uyak kan. LDL perdu. Minimnya sinar tidak menghalangi ya, tidak begitu pengaruh, ya pengaruh tapi tidak begitu terhadap pembuahan LDL. Oke teman-teman, sekadar informasi, bila mana dalam perawatan yang sama tanpa diimbangi dengan perawatan khusus, sambung melada, saya rasa belum ya, saya tidak bilang tidak, tapi belum menjadi solusi. Ini terbukti ya, terbukti teman-teman. Ini memang saya tanam, saya edukasi. Ini batang asli, alami, mati kena jamur. Ini sambung ya, sambung nih, mati juga. Nah, kesimpulan saya berarti kemukus matinya kadang tidak dari akar, tapi dari batang tengah ya, dari batang tengah 1 jengkalan lah dari tanah ke atas. Perkiraan saya seperti itu. Kemudian menjalar ke akar. Memang ada yang dinamakan busuk pangkal batang, itu matinya dari dalam tanah. Tapi nyatanya ada yang mati dari seatas sambungan. Nah, nanti saya perlihatkan lagi, ada yang berbuah lumayan bagus tanpa perawatan juga. Nah, ini lada jenis India, sudah berbuah, yang konon panjang dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan tanpa perawatan, tanpa standar sinar matahari yang cukup, nutrisi yang cukup, alhasil seperti ini sambung. Jika dibandingkan dengan lada jenis LDL tadi, menurut saya suka jenis LDL seperti itu. Ini untuk lada ya. Nah, ini ada jenis lain. Ini lada Pepper Taken. Pepper Taken itu buahnya bercabang-cabang seperti manggar kelapa. Model berbuahnya seperti itu. Koleksi. Nah, ini kemukus yang berbuah bagus tadi. Ini teman-teman, sambung melada, asli sambung melada. Cuman silahkan dilihat daunnya kayak gini. Ya mungkin nggak tahu lah faktornya yang
Yang jelas uji lapangan saya mengatakan seperti itu. Ini bukti penyambungannya sudah benar-benar menyatu. Nah, seperti ini. Jadi kalau saran dari saya, tetap aja mending yang alami, karena penyakit budidaya kemukus pada tanaman kemukus itu tidak serta-merta dari batang atau perakaran yang di dalam tanah, tapi dari atas permukaan tanah ke atas juga bisa terjadi serangan jamur seperti itu. Nah, kemudian ini asli, alami, bedakan saja daunnya. Nanti kita lihat yang asli yang di atas juga. Sebelumnya mohon maaf untuk para pedagang, bukan niat saya untuk menjatuhkan atau dalam artian hal-hal menjatuhkan dan yang sejenisnya. Namun saya hanya bercerita pengalaman saya di lapangan, karena bukan apa-apa, karena saya juga sebenarnya pedagang bibit ya, bibit melada, baik itu bibit apa. Cuman saya cerita apa yang saya alami, bukan niat untuk menjatuhkan teman-teman pedagang yang lain. Seperti itu saja. Kalau disambung melada sambung lada oke, tapi kalau melada kemukus tanpa perawatan khusus, saya belum yakin. Nah, ini alami. Oke, kita lihat. Nah, ini alami juga. Alami, pohonnya seger, buahnya lumayan lah. Cuman makanya saya tadi bilang bukan maksud menjatuhkan. Saya juga tetap menanam melada. Nih, tetap saya tanam. Karena apa? Siapa tahu ada yang beli bibit melada, ada siapa tahu saya mau pakai, bisa. Intinya seperti itu. Saya hanya cerita tentang pengalaman saya. Nah, ini lada jenisnya LDL juga, tuh lihat panjangnya seperti itu. Nah, ini bedanya lada dengan kemukus. Di sini langsung ketahuan. Satu, dari buahnya. Ini lada, nggak ada ekor yang memisahkan antara malai buah dan buah. Oke, kita lihat ke kemukus. Ini kemukus. Nah, ada ekor ya. Oke. Nah, ada ekor di antara malai buah dan buah tuh. Yang ini ya, ini. Nah, ini ekornya ini yang jadi pembeda. Oke, yang kedua kemukus tetap produktif walaupun nggak dapat tunasnya, nggak dapat panjatan. Lada kurang produktif atau bahkan tidak produktif sama sekali ketika tunas panjatnya tidak memanjat. Intinya lada mengandalkan ranting buah untuk mengeluarkan buahnya, kemukus mengandalkan sulur gantungnya untuk mendapatkan buahnya. Nah, ini alami, terserang busuk pangkal batang. Ini suatu penyakit atau hama yang paling ditakuti oleh seluruh petani jenis rempah, yaitu jenisnya pepper. Ini dia, busuk pangkal batang, penyakit hama yang paling menakutkan tapi paling menantang. Itulah busuk pangkal. Seperti ini, dia menular loh teman-teman, menular ini.
Ini ada lagi ya, tuh buah, dan itu menggantung, jadinya sulur gantung. Kurang serak, kita dekatin. Nah ini yang hobi, yang tanya-tanya mode para-para apa bisa. Para-para seperti anggur sangat bisa, dan saya jamin bisa. Seperti itu ya. Di sini sebenarnya area pembibitan aneka jenis-jenis tanaman rempah. Ada yang impor, itu lada maaf, itu kapol India atau Malbar, Mysore. Ini lada tewas juga. Dan yang ini teman-teman. Nah ini yang kemarin nggak tahu secara kebetulan atau gimana, pas pada posisi agak layu, batang bawahnya saya kasih abu bakar, saya tabur ke seluruh pohonnya dan sekitaran sini, sekitaran akar. 3 hari sekali, alhamdulillah ini ada sembuh lagi. Nah ini yang tadi saya mau perlihatkan. Oke, ini yang alami. Ini sulur cacing, teman-teman. Sulur cacing. Alami, buahnya jos gandos. Ini sudah dari awal musim hujan, nggak ada yang namanya perawatan. Tuh, buahnya oke. Nah ini yang mati. Ini ya ditandai awalnya itu bintik putih. Nah, kemudian seperti ini yang mati nih, masih hijau ini kemungkinan masih bisa selamat, dikasih fungisida, bisa trichoderma dan sebagainya, kemudian ditutup sampai sebatas ini pakai tanah. Ini bekas abunya, masih taburi abu pembakaran atau abu dapur. Nah ini tandanya seperti ini, bercak bulat, bercak hitam menyerang, tapi ini kecil kemungkinan untuk selamat. Oke, di budaya Kemukus memang seperti itu. Nah ini mode ke samping, ini mode ke samping, ini terus ke sana. Ini kapolnya mengganggu sebenarnya. Nah ini tunas inilah yang bisa dioper. Misalkan ini di sini ini berkembang, ini ditempelkan ke tanah, terus nanti dapat tajaring itu dinaikkan. Intinya seperti itu. Jadi nanti ketika ini sudah berkembang, batang bawah yang sini kena busuk, pangkal, ini kemungkinan bisa selamat. Nah ini ada tanda-tanda kelayuan teman-teman. Yang batang sana oke, yang batang sana itu ya terlihat ya kuning-kuning layu seperti itu. Nah itu kemungkinan itu penyakitnya bukan busuk pangkal, melainkan penggerak batang. Nih yang sebatas ini masih seger sampai ke bawah, sampai sini tuh, masih utuh. Ini kemungkinan penyakitnya penggerak batang, mari kita cari tahu. Nah seperti ini agak-agak layu ini tuh, jika dibandingkan pohon yang itu, ini agak layu ini.
Oke, apa di sekitaran sini? Nah, ini. Nah, itu. Ini biasanya terlihat ada pembusukan. Memang dari bawah. Nah, oke, ini. Bukan dari bawah, itu tetap dari atas. Nah, hal semacam itu tadi yang berbusa itu bisa pakai sunlight sama pestisida, atau enggak ditabur aja abu bul gitu, pakai abu pembakaran, hilang tuh ya. Nah, ini isinya jenis kutu tuh, kelihatan nggak? Oke, nih isinya seperti ini. Dia terlindungi oleh busa lilin yang tidak tembus oleh spire, tapi tembus oleh abu ya. Ketika dia sudah tembus, maka dia akan dimakan semut seperti itu. Oke, terima kasih. Ini video yang dapat saya buat dan saya unggah hari ini. Saya dalam keadaan sadar dan sehat tanpa adanya Omikron dan lain-lain. Oke, terima kasih petani rempah. Kapan-kapan ada waktu insya Allah tak buatkan video lagi. Nah, itu dia yang paling tinggi. Wow, keren. Oke, tetap semangat walau dalam keadaan layu-layu seperti ini. Terima kasih, selamat siang.